senang rasanya teman-teman Fakultas Hukum merespon isu publik ini, yaitu pidana mati terhadap Ferdy Sambo, di mana pada Rabu 13 Februari 2023 lalu kita sudah mendengar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang memutuskan Ferdy Sambo dengan pidana mati. Di samping itu juga dalam waktu yang bersamaan vonis juga diberikan terhadap Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal, dan juga terakhir tadi siang tadi kita mendengar vonis terhadap Barada Eliezer ya. Nah, dari para pelaku ini termasuk ke dalam bagian penyertaan di mana melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 340 ya. Tema yang diambil oleh teman-teman formasi, kalau saya lihat dari gambar ya yang dikirim ke saya, yaitu vonis mati terhadap Ferdy Sambo dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan masyarakat ya. Nah, untuk itu nanti saya akan menguraikan beberapa hal kaitannya dengan bagaimana dalam perspektif hak asasi manusia dan juga keadilan masyarakat. Ketika kita bicara pidana mati Ferdy Sambo ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa pidana mati terhadap Ferdy Sambo ini diputuskan oleh hakim itu melebihi vonis, atau maksud saya melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Begitupun dengan Putri Chandrawati dan juga Eliezer yang terakhir tadi, dia diputuskan 1 tahun 8 bulan ya. Nah, kalau kita lihat konstruksi dari pasal 340 itu, sanksi pidananya pidana mati atau seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun gitu ya. Namun yang menariknya, Ferdy Sambo ini dia diberikan sanksi pidana mati itu melebihi ya, maksud saya melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga ada berbagai reaksi publik yang terjadi di Indonesia. Ada yang pro, kemudian ada yang kontra begitu ya. Sehingga pertanyaannya, layakkah atau pantaskah Ferdy Sambo dipidana mati begitu ya teman-teman sekalian. Ketika kita bicara pidana, maka ini adalah bagian dari konsep hukum pidana ya. Kita bicara perbuatan pidana, kemudian bicara pertanggungjawaban pidana, barulah kita masuk ke pemidanaan begitu ya. Nah, artinya pidana yang diberikan ini tentu berdasarkan pertimbangan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana gitu ya. Perbuatan yang sebagaimana yang sudah diuraikan dalam persidangan, bukti-bukti yang kemudian itu kita bisa perhatikan, di mana ketentuan pasal 183 minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim barulah bisa dikatakan bersalah maupun dijatuhi hukuman teman-teman sekalian. Nah, untuk itu pendasaran moral ya, pantaskah atau tidak ya, dalam hukum pidana, dalam konsep pemidanaan kita mengenal teori-teori begitu ya. Ada teori absolut, teori pembalasan, kemudian teori relatif atau teori tujuan pidana, kemudian yang terakhir adalah teori gabungan. Nah, ini ketika kita mau mengarahkan pertanyaannya layakkah gitu ya. Jadi memang dalam hukum pidana sendiri telah berkembang teman-teman sekalian. Aliran klasik itu lebih menekankan pada Datstrafrecht ya, atau hukum pidana yang mengarahkan pada pelaku ya. Sehingga argumentasi dasarnya adalah pelaku kejahatan pantas dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya gitu ya. Nah, di pendasaran moral pertama ketika kita bisa pantaskah gitu. Jadi pendasaran moral pertama itu ya di era klasik itu adalah kita bisa menggunakan teori absolut ya, atau teori pembalasan dalam hukum pidana gitu ya. Nah, di teori pembalasan ini juga sebenarnya sudah berkembang teman-teman sekalian.
saya juga sangat mengingat apa yang disampaikan oleh Cesar Beccaria. Beccaria itu sebagai orang yang menganut paham aliran klasik, teori pembalasan, namun dia memberikan catatan ketika memberikan efek jera dalam pidana mati. Walaupun beliau sebenarnya dalam tulisannya juga menolak ya, tapi dia lebih menekankan pada teori pembalasan, harus memberikan manfaat gitu. Jadi pidana yang dia juga mengatakan memberikan manfaat, walaupun dia diakui dia ini menganut teori klasik ya, atau teori absolut. Dia memberikan catatan. Jadi pidana yang diberikan itu, efek jera yang diberikan itu harus seimbang dengan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi tidak serta-merta konsep pembalasan ya. Nah, di era klasik juga kita mengenal istilahnya, kalau dalam buku Prof. Zainal Abidin itu mengatakan war blood ya, atau perang darah ya, pembalasan darah gitu. Jadi sebenarnya cara-cara pembalasan itu sebenarnya cara klasik ya. Jadi hukuman pidana mati ini adalah yang paling besar ya, atau hukuman yang paling berat lah gitu, pidana mati ini. Nah, dasar argumentasinya teori ini tadi, teori absolut gitu. Teori yang paling klasik gitu ya. Teori yang paling klasik. Argumentasinya itu tadi, karena dia melanggar hak asasi manusia orang lain, maka pantas haknya dia juga dicabut, nyawanya dia juga dicabut. Inilah yang dinamakan, kita masih mengenal sampai sekarang yang namanya darah dibalas dengan darah, mata dibalas dengan mata. Itu adalah hasil dari teori-teori yang berkembang di era klasik ya. Kita mendasarkan pada teori absolut ya. Nah, dasar moral pertamanya ya itu ya. Kemudian yang kedua, kita bicara soal teori relatif atau teori tujuan, di mana teori tujuan ini ingin memberikan jalan tengah begitu ya, kritik terhadap teori pembalasan. Nah, ini juga sejalan dengan lahirnya hukum pidana yang menekankan pada perbuatan atau daadstrafrecht ya, dari daadstrafrecht ke daadstrafrecht ya. Jadi dari pelaku ya dader, kemudian daadstrafrecht, jadi ke perbuatan gitu ya. Jadi tidak serta-merta pelaku itu diberikan ya semacam pembalasan yang kejam gitu ya, kalau menurut teori ini gitu. Tetapi juga harus dipikirkan manfaat ya. Makanya kemudian muncul ada relativitas umum dan relativitas khusus gitu ya. Jadi relativitas umumnya dia itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, kemudian juga memberikan manfaat terhadap individu gitu. Nah, semacam juga jadi hukuman ini harus mengirimkan pesan kepada seluruh warga negara bahwa orang ini sudah dipidana, orang ini sudah diamankan. Semacam pesan kepada masyarakat gitu ya. Jadi untuk tidak melakukan, tujuannya itu harus mencegah ya masyarakat untuk berbuat gitu ya. Nah, kemudian teori gabungan yang terakhir gitu ya. Nah, dari sebenarnya secara umum hanya 3 teori ini yang kita gunakan ketika kita mendasarkan moral. Nah, teman-teman sekalian, teori-teori itu sudah dimasukkan ke dalam KUHP. KUHP lama kita menggunakan logika teori klasik ya. Logika teori pembalasan. Ya. Jadi pembalasan itu setimpal, makanya kalau kita baca KUHP, kita baca KUHP itu cara-caranya itu yaitu cara-cara klasik gitu ya. Namun kita sudah memiliki KUHP baru. Nah, KUHP baru kita kalau kita buka ya beberapa pasal dalam buku ke-1 itu kita bisa temukan di pasal 65 ayat 1 ya. Nah, kalau di KUHP lama itu tentang pidana mati itu kan bagian dari pidana pokok di pasal 10 ya. Nah, kalau di KUHP baru itu ada di pasal 65 ayat 1. Kita sudah menghapus hukum pidana mati sebagai pidana pokok. Nah, dalam KUHP baru kita hanya mengenal pidana pokok, yaitu yang pertama pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, kemudian pidana denda, dan yang terakhir adalah pidana kerja sosial. Itu pidana pokok yang sudah kita sahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru kita gitu ya. Namun
dalam beberapa pasal, misalnya mohon koreksi saya ingat saya ada pasal 95, kemudian ada pasal 100 ya. Pasal 95 itu mengatakan bahwa pidana mati itu diancam secara alternatif sebagai jalan terakhir ya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan mengayomi masyarakat gitu. Nah, kemudian pasal 100 itu kaitannya dengan pidana mati dengan masa percobaan ya. Jadi ini kartu pengaman teman-teman. Pidana mati itu bisa langsung ya diterapkan maupun dengan masa percobaan kalau kita baca KUHP baru kita. Kenapa saya singgung KUHP baru kita teman-teman sekalian? KUHP atau undang-undang ini sudah disahkan. Artinya apa? Jiwa dan spirit hukum kita juga harus mulai dicangkokkan ke dalam penegakan hukum maupun dicangkokkan ke dalam putusan pengadilan gitu. Memang nilainya 2 tahun dia baru bisa diterapkan KUHP ini. Tapi ingat gitu ya, ketika jiwa hukum, spirit hukum itu sudah diganti, maka perlahan kita ini kan masa transisi, perlahan kita harus mulai menerima spirit itu gitu. Perlahan harus mulai menerima spirit, sehingga sebenarnya kalau ditinjau dari KUHP yang baru, pidana mati terhadap Ferdy Sambo ini tidak tepat gitu ya. Pidana mati terhadap Ferdy Sambo tidak tepat kalau kita tinjau dari spiritnya KUHP baru gitu ya. Nah, coba kita cek teman-teman sekalian, sebenarnya pidana mati ini kan secara konsep hak asasi manusia ya, memang di beberapa negara misalnya menganggap pidana mati ini melanggar hak asasi manusia begitu ya, karena argumentasinya yaitu hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang gitu ya. Ini argumentasi yang menolak pidana mati gitu. Termasuk Cesar Beccaria sendiri juga menolak hukuman mati ya, dimana dia menyinggung soal peperangan. Kita sudah melewati masa peperangan, melewati masa kebiadaban gitu. Adanya hukuman mati itu adalah bentuk kebiadaban terhadap manusia lah. Saya pikir pandangan Cesar Beccaria itu juga itu dilandasi bagaimana pandangan psikologis pada waktu itu gitu, dimana Cesar Beccaria ini hidup di masa klasik ya, dimana era klasik ini raja atau negara itu cenderung sewenang-wenang menggunakan hukum gitu. Nah, hukum ini sebagai alat. Nah, inilah yang kemudian lahir asas legalitas gitu ya. Lahir kemudian trias politika yang sejalan dengan itu gitu ya teman-teman sekalian. Nah, pidana mati ini sebenarnya di beberapa negara seperti di Inggris maupun di Amerika itu juga tidak dihapuskan ya. Misalnya seperti Belanda, oke, kita cara berhukum kita kan jalurnya dari Belanda. Belanda memang sudah menghapus, udah lama. Kalau tidak salah semenjak 1886 ya, mohon koreksi saya tahunnya lupa. Intinya setelah tahun 18-an ya, itu sudah menghapus pidana mati itu ya, Belanda. Nah, sedangkan Amerika, misalnya Inggris, kita contoh Inggris lah. Nah, Inggris ini sebenarnya tidak menghapus, tapi dia mengkategorisasi kejahatan-kejahatan yang memang perlu dihukum mati ya. Awalnya memang mereka menggunakan 8 kategori, kemudian berkembang sampai sekarang 50-an lebih gitu. Amerika sendiri juga kalau kita lihat banyak juga yang dieksekusi mati ya gitu. Nah, dari negara-negara itu sebenarnya ada 3 kategori yang bagaimana cara menerapkan pidana mati begitu ya. Nah, yang pertama, negara yang sudah menghapus secara total seperti di Belanda gitu ya. Nah, Indonesia ini kan masih malu-malu nih menghapus. Nah, Indonesia ini masih malu-malu. Kalau kita lihat ketentuan pasal 65 ayat 1 itu sudah dihapus, bukan pidana pokok ya, hukuman pidana mati itu. Jadi sudah dihapus. Ada 3 kategori yang langsung menghapus ya. Yang kemudian kategori 2 seperti yang saya jelaskan tadi, Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris ini sudah hapus beberapa, tapi dia membuat kategori ya, kejahatan-kejahatan yang sifatnya serious crime. Jadi kalau di Anglo-Saxon itu membagi ya, ada less serious crime gitu ya. Jadi pembagian pidana, kalau kita kan tipiring gitu ya, pembagian di kita ya, tipiring, ataupun pembagian berdasarkan Belanda misalnya ada pelanggaran, ada kejahatan gitu ya. Kalau di Anglo-Saxon seperti di Inggris maupun di Amerika itu menggunakan ada serious crime,
less serious crime dan most serious crime gitu. Jadi di Inggris rata-rata yang most serious crime, termasuk pembunuhan ini most serious crime gitu. Karena juga kan merampas nyawa orang, logikanya karena dia ini udah mencabut nyawa orang begitu ya, secara kejam begitu. Misalnya seperti genosid dan lain-lain gitu. Itu kategorinya most serious crime ya. Jadi dia kategori. Kemudian negara yang ketiga adalah negara yang secara de facto ada pidana mati, cuman secara dalam aturan, maksud saya dalam aturan mencantumkan pidana mati, tapi secara de facto dia dalam praktek putusan pengadilan sudah dihapuskan gitu ya. Jadi itu kalau kita bicara pidana mati ya. Kemudian yang secara kalau kita dalam perspektif hak asasi manusia teman-teman, ketika kita bicara kita menyandarkan begitu ya, karena perdebatan tadi kan yang muncul juga di media ini melanggar hak asasi manusia. Saya juga mendengar kemarin dari Amnesty Indonesia gitu ya, menolak pidana mati gitu. Nah posisi kita atau posisi saya ini seperti apa begitu ya. Pertama begini teman-teman sekalian, kita perlu mengurai konsep HAM gitu ya. Nah, konsep HAM kita mengenal, kalau kita belajar di hukum dan hak asasi manusia dalam mata kuliah itu kita mengenal yang namanya HAM generasi pertama, HAM generasi kedua, HAM generasi ketiga ya, ingat ya. Mudah-mudahan ingat mata kuliah itu. Jadi sebenarnya generasi HAM ini yang kemudian melahirkan Universal Declaration of Human Rights. Jadi yang kemudian juga mengilhami amandemen Undang-Undang Dasar kita. Sebagian besar di ketentuan pasal 28I sampai J itu tentang hak asasi manusia itu sebenarnya banyak diambil dari DUHAM gitu ya. Jadi generasi pertama ya teman-teman ya. Jadi generasi kedua ya, pertama kedua ini kan berbeda-beda nih semangatnya begitu ya. Nah generasi pertama itu kan dalam HAM ini kan lebih ke, ini kan kritik awalnya ya, terlalu banyak campur tangan negara ya. Anda mengenal yang namanya Thomas Hobbes, George Ratio, dan John Locke ya. Nah itu pertama kan mereka mengkritisi bagaimana negara ini kan secara leluasa ya, istilah menguasai atas individu gitu. Bahkan nyawanya itu ada di tangan negara ketika dia bersalah. Inilah awal kritik ya, karena kesewenang-wenangan pada waktu itu ya. Kritik pertama itu generasi pertama. Jadi mereka menuntut bahwa tidak semua hal itu juga negara mengambil hak itu, hak untuk masyarakat juga masih memiliki hak dalam dirinya yang menjadi penguasaan atas tubuhnya dia begitu ya. Itu generasi pertama. Kemudian generasi kedua teman-teman sekalian, itu lebih kepada sosial politik ya. Jadi menuntut bagaimana keterlibatan dari individu untuk terlibat dalam sosial dan politik, yang memunculkan misalnya hak dalam berpolitik. Misalnya kalau dulu misalnya negara atau misalnya di Inggris katakanlah sistem kekuasaan ini kan juga bercampur baur ya, sehingga lahirlah kemudian membuka ya katup pengaman bagaimana sipil juga bisa terlibat gitu. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga itu kan sebenarnya penekanannya kalau tidak salah ekonomi ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kemudian penuntutan terhadap pekerjaan yang layak, hak untuk makan gitu ya. Nah ini kalau kita dalam perspektif hak asasi manusia ya. Nah selain itu dari generasi ini kita mengenal yang namanya teori universalisme dan relativisme budaya gitu. Nah ini penting saya jelaskan teman-teman, karena apa? Jadi pendasaran moral yang kita dengar sekarang itu adalah pendasaran pada universalisme ya. Pandangan yang mengatakan menolak pidana mati itu lebih banyak pandangan teori universal ya. Nanti saya jelaskan normanya. Teori universal ini menginginkan penyatuan budaya ya. Jadi penyatuan budaya, dan pada akhirnya budaya ada satu kesatuan begitu ya, universalisme. Artinya gini, dasar moral kita seluruh dunia ini satu gitu ya. Nah itu universal gitu ya. Dalam teori universal. Kemudian yang teori yang relativisme budaya ini kritik terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara misalnya, karena
ada pertentangan budaya, ada yang berbeda budaya kita dengan budaya barat begitu ya. Nah, inilah yang kemudian terjadi perdebatan yang jalan tengahnya itu ada beberapa nilai, ada kesepakatan begitu ya antara negara maju dan negara berkembang, misalnya terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, kemudian perbudakan, itu juga ada yang nyatu gitu ya. Namun untuk pidana mati sendiri teman-teman, kita memang sudah meratifikasi DUHAM gitu ya. Artinya memang DUHAM ini kan lebih sifatnya kan nilai moral ya, nilai moral. Tapi kita juga tidak punya kewajiban secara hukum ya untuk untuk patuh gitu ya. Sehingga ya ini berbeda gitu. Kalau aliran HAM-nya DUHAM itu adalah HAM kemanusiaan. Sedangkan di kita sudah membuat Undang-Undang 39 tahun 99. Hak itu apa? Hak itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara soal penyandaran moral, Ferdy Sambo ini melanggar HAM atau tidak, kita kembalikan kepada HAM kita yang menganut ketuhanan. Karena kita bicara norma ini ya. Karena hak kita diberikan oleh Tuhan gitu. Kalau di negara-negara lain ya hak diberikan oleh hukum gitu ya. Ya walaupun memang muncul ada beberapa aliran ya, muncul hak itu muncul dari secara natural gitu ya. Memang dia muncul sejak lahir ya. Tapi kita menegaskan HAM itu diberikan oleh Tuhan begitu ya. Nah, sehingga teman-teman ini saya kembali dalam artian saya orang yang masih menyetujui pidana mati ya. Saya dengan catatan pidana mati itu sifatnya khusus. Khususnya gimana ya? Kenapa dasar moralnya kenapa saya juga menerima pidana mati gitu ya? Boleh berbeda, teman-teman juga yang menolak silakan gitu ya. Pidana mati ini kan sebenarnya menyeimbangkan juga korban kejahatan ya. Jadi seimbang gitu ya. Jadi seimbang dia ya. Kemudian juga pidana mati ini harus mampu memberikan efek jera ya. Harus mampu memberikan efek jera. Tapi catatannya adalah ada tidak hubungan antara pidana mati dan efek jera gitu ya. Nah, artinya kalau tidak ada hubungannya ya enggak usah pidana mati kan begitu. Tapi saya kalau untuk ini saya bicara ketentuan dulu, nanti pandangan saya soal Ferdy Sambo ya. Bicara ketentuan ya, dari kan saya udah menguraikan tadi ya pendasaran moral, teori-teori tadi ya. Kalau saya melihat di Indonesia masih kita butuhkan ya pidana mati, namun dia harus berlaku secara khusus. Nah, rupa-rupanya teman-teman sekalian, di KUHP baru kita alirannya yaitu menganut pidana mati yang secara khusus itu. Secara khusus itu masa percobaan 10 tahun. Tapi catatannya masa percobaan 10 tahun itu coba cek pasal 100 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya. Di pasal 100 itu pidana mati hakim menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan ya. Dengan pertimbangan yang pertama perbuatan kelakuan dari terdakwa ya. Kelakuan dari terdakwa, yang kedua mempertimbangkan tindak pidananya. Ayat 2-nya yaitu masa percobaan pidana mati harus dicantumkan dalam putusan hakim gitu ya. Nah, kemarin juga ada kekeliruan teman-teman, pandangannya Bang Hotman Paris ya. Bang Hotman Paris itu mengkritisi KUHP baru yang saya pikir beliau terlalu gegabah untuk memberikan pendapat itu. Beliau juga tidak tidak membaca secara utuh gitu. Itu juga saya ada video saya untuk menyikapi soal itu video saya di TikTok, mungkin bisa dibuka nanti gitu. Untuk menanggapi Hotman Paris itu. Lumayan juga viewernya itu. Tapi belum FYP ya. Jadi, nah itu teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah yang sering kali muncul, pantas tidak ya, dari tadi itu ya, dari saya menguraikan tadi, pantas tidak Ferdy Sambo ini dihukum mati begitu ya. Nah, pertama kalau kita di KUHP lama kita mengenal pemberatan ya.
Jadi Ferdy Sambo ini sebagai jenderal, sebagai orang yang paham hukum, kemudian yang dibunuh juga ini adalah anak buahnya gitu ya. Nah, kalau kita memang menggunakan logika KUHP lama, maka kita juga bisa menyatakan hukuman pidana mati ini tepat. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan logika KUHP baru, maka memang tidak tepat ya. Penggunaan itu bisa saja nanti dengan seumur hidup ataupun masa percobaan gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi catatan saya adalah hukuman pidana mati terhadap Ferdy Sambo ini sebenarnya juga dia ini kan sebagai pejabat polisi ya. Nah, seharusnya pesan yang harus disampaikan berdasarkan jiwa dari KUHP baru itu adalah pidana mati ini harus mampu mengirimkan pesan kepada kita semua untuk melakukan perbaikan, kemudian mencegah terjadinya tindak pidana serupa, kemudian mengayomi masyarakat. Saya tidak bisa menjamin begitu dengan pidana mati Ferdy Sambo ini apakah itu akan memberikan manfaat kepada kita semua gitu ya. Namun di satu sisi ini juga keseimbangan terhadap kita juga harus memikirkan korban almarhum Joshua gitu ya. Nah, ini pendasarannya tidak bertentangan menurut saya dengan ketentuan kita ya. Jadi itu. Kemudian ini waktunya sampai kapan? Halo? Enggak, saya masih ada waktu ya. Oke. Jadi sebenarnya harus ada korelasi gitu ya. Harus ada korelasi antara penerapan pidana mati ini dan manfaat yang akan dihasilkan depan ya. Karena menurut saya karena ini kan ini yang menjadi catatan dalam KUHP baru kita ya. Dia ini harus memberikan manfaat, kemudian juga harus bisa mencegah melakukan perbuatan. Misalnya catatannya ini kan semacam karena dia seorang polisi ya, mau mengirimkan pesan kepada polisi. Namun tidak akan efektif hukuman pidana mati ini tanpa reformasi Polri gitu. Tanpa perubahan secara mendasar bagaimana tubuh kepolisian itu juga harus dirubah semuanya teman-teman sekalian gitu. Karena hukuman mati ini hanya akan menimbulkan kerugian nantinya ketika ini tidak memberikan manfaat gitu. Juga harus korelasi gitu, harus apakah tingkat kejahatan itu menurun gitu kan. Karena kita tidak punya juga data statistik soal itu gitu. Mungkin demikian untuk mengawali diskusi kita. Nanti hal-hal lain mungkin untuk pemaparan saya, maksud saya mungkin demikian, nanti bisa berkembang di diskusi kita ya.